adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu lagi sama Kak Angel dan juga Inang Pendeta yang akan bawakan firman nanti. Kak Angel mau nyapa adik-adik sekolah minggu sekali lagi, tapi adik-adik sekolah minggu jawabnya dengan semangat ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, gitu dong adik-adik. Karena kita mau mulai ibadah, jadi kita harus semangat memuji Tuhan. Nah, sekarang karena mau mulai, Kak Angel mau ngingetin adik-adik supaya adik-adik duduk yang manis, siapin Alkitabnya, dan gak ada lagi yang sambil makan minum, tapi kita sama-sama semangat dan sama-sama tertib untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri, sama-sama gerakin tubuh kita memuji Tuhan, nyanyikan dikepak-kepakan tangannya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ya adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih semangat. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah, kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan boleh mengizinkan kami sama-sama beribadah. Meskipun hanya dari rumah, tapi kami sangat bersyukur untuk kesehatan yang boleh Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur kami masih bisa sekolah dan bisa beribadah. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah. Kami mau menyerahkan Tuhan waktu ibadah kami. Kiranya kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu pasti pernah ngerasain lagi sedih atau lagi kecewa. Atau adik-adik sekolah minggu pernah ngerasain lagi sendirian dan khawatir atau takut, ya kan? Nah, di balik setiap yang adik-adik rasakan itu, adik-adik harus mengingat bahwa kita punya satu sobat yang setia. Namanya siapa? Ada yang tahu? Nah, pinter-pinter adik-adik sekolah minggu. Namanya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sobat kita yang setia, yang selalu menemani kita di setiap keadaan. Jadi, kalau adik-adik di rumah, Timothy, Angel si Hombing, Ripka, dan semua adik-adik sekolah minggu yang kalau lagi ngerasa sedih atau takut, adik-adik tidak perlu cemas karena ada Tuhan yang selalu menjadi sobat kita yang setia. Yuk adik-adik, kita sama-sama nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia.
Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya adik-adik. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Siapa adik-adik? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ayat hafalan minggu ini terdapat pada ayat 33. Sebab Allah tidak hendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Amin. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Amin. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Allah Allah tidak tidak menghendaki menghendaki kekacauan, kekacauan, tetapi tetapi damai damai sejahtera. sejahtera. Amin. Amin. Sebab Sebab Allah Allah tidak tidak menghendaki kekacauan, Allah tetapi tapi damai damai sejahtera. damai Sejahtera. Allah. Amin. Amin. Sebab Allah yang tidak menginginkan kekacauan, damai sejahtera. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Terima kasih. Sebab Allah Sebab ayah tidak menghendaki hendaki kekacauan, kekacauan, tetapi tapi damai damai sejahtera. sejahtera. Amin. Amin. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Amin. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan,
tetapi damai sejahtera. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Amin. Dadah. Sebab Allah Tidak menghendaki tidak menghendaki kekacauan, kekacauan tetapi tetapi damai sejahtera. damai sejahtera. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Amin. Saya biasa memainkan keyboard. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, dari kemuliaan. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Terima kasih talenta yang Tuhan berikan kepada Juju bermain musik keyboard. Lima karunia yang Tuhan berikan kepada saya adalah: pertama, Tuhan memberikan mata kepada saya agar saya bisa melihat hal baik, contohnya membaca firman Tuhan. Kedua, telinga. Tuhan memberikan telinga kepada saya agar saya bisa mendengarkan hal-hal yang baik, contohnya mendengarkan firman Tuhan. Ketiga, tangan. Tuhan memberikan tangan kepada saya untuk digunakan untuk hal-hal yang baik, contohnya membantu orang tua dan bekerja untuk Allah. Yang keempat, mulut. Tuhan memberikan mulut kepada saya agar saya bisa mengucapkan hal-hal yang baik, contohnya memberitakan firman Tuhan. Terus Tuhan juga memberikan karunia agar saya bisa bernyanyi, agar saya bisa memuji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 5 karunia yang diberikan Allah kepada manusia. Yang pertama, mata. Kedua, telinga. Ketiga, mulut. Keempat, tangan. Kelima, kaki. 5 karunia yang Tuhan berikan kepada saya adalah: pertama, mata. Tuhan memberikan saya mata agar saya bisa melihat hal yang baik, contohnya membaca Alkitab. 2, telinga. Tuhan memberikan saya karunia telinga untuk mendengar hal-hal yang baik, contohnya mendengar firman Tuhan. Ketiga, mulut. Tuhan memberikan saya mulut untuk mengatakan hal-hal yang baik. Keempat, hidung. Tuhan memberikan saya hidung untuk mencium. 4, 5, tangan. Tuhan memberikan saya tangan untuk membantu orang tua. Terima kasih, Tuhan memberkati. 5 karunia Allah yang berikan kepada kamu: telinga, mata, mulut, tangan, dan kaki. Ayat hafalan 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Terima kasih.
Selamat Hari Paskah ya. Selamat Paskah Opung. Selamat Paskah ya Opung. Selamat Hari Paskah ya. Selamat Hari Opung. Selamat Hari Paskah ya Opung. Semoga Opung sehat selalu dan bersuka cita ya. Harus diberkati. Dadah Opung. Apa makna dari Paskah? Jawabannya, 1. Keluar dari gelap menuju terang. 2. Bangkit dari kehidupan lama dan mulai kehidupan baru. 3. Batu penghalang sudah disingkirkan dan dosa telah dihapuskan. Terima kasih. Makna Paskah bagi saya adalah pemulihan melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Maka hubungan kita yang rusak dengan Allah akibat dosa akan dipulihkan kembali. Terima kasih. Selamat Hari Paskah untuk kita semua. Makna Paskah bagi saya adalah dan Dia mati untuk semua supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dibangkitkan demi mereka. Terima kasih. Tuhan berkati. Makna Paskah menurut saya adalah kebangkitan Kristus membawa harapan baru bagi saya dan kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dadah. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah gak sabar dengar firman Tuhan? Yuk adik-adik, kita siapin Alkitab kita buka telinga dan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama nyanyikan Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, kita sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya
jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana, masih semangat ya? Nah, setelah tadi kita bernyanyi memuji Tuhan, berdoa, menggerakkan badan kita, nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, coba disiapkan Alkitabnya. Duduk yang manis. Nah, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat segala berkat yang Engkau berikan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami untuk mendengarnya dengan baik dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Nah, kakak mau tanya nih sama Ezio. Ezio, kamu tahu nggak nats Alkitab kita hari ini apa? Dari mana? Ya, betul. Dari Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22. Ayo coba dibuka Alkitabnya. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-22. Ayo ditandain. Nanti setelah ibadah, ajak mama, papa, adik, kakak, opung untuk membaca firman Tuhan ya. Nah, siapa yang tahu tema kita hari ini? Luigi, kamu tahu nggak tema kita hari ini apa? Ya, betul. Mengatur sesuai dengan tujuan. Mengatur sesuai dengan tujuan. Nah, kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang akan kita baca dari nats tadi. Siapakah dia? Dia adalah Nuh. Siapa yang tahu tentang Nuh? Ayo, Pauline, kamu tahu siapa Nuh? Nuh adalah seorang yang taat, seorang yang tidak bercela, seorang yang akrab dengan Tuhan. Siapa di sini yang punya teman akrab? Agatha punya teman akrab? Kalau kita punya teman akrab, kita senang kan ngobrol dengan teman akrab kita. Kita senang bermain dengan teman akrab kita. Begitu juga dengan Nuh. Nuh senang ngobrol dengan Tuhan. Gimana caranya? Dengan berdoa, memuji Tuhan. Nah, karena Nuh senang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan pun sayang kepada Nuh dan anak-anak Nuh dan keluarga Nuh. Tapi kamu tahu nggak apa yang buat Tuhan sedih dan marah? Pada zaman Nuh, banyak orang yang berbuat jahat, berantem, nggak mau dengar firman Tuhan. Maka Tuhan marah. Tuhan mau mendatangkan air bah. Tapi Tuhan mau menyelamatkan keluarga Nuh. Karena apa? Karena Tuhan sayang dengan keluarga Nuh. Sehingga pada saat itu Tuhan berfirman kepada keluarga Nuh, Nuh, buatlah padamu bahtera. Bahtera itu apa? Itu kayak kapal laut tapi besar sekali. Tuhan bilang kepada Nuh, buatlah bahtera. Ukurannya adalah 150 meter panjangnya. Panjang sekali. Terus tingginya dan lebarnya 25 meter. Terus Tuhan juga bilang, nanti di bahteranya buatlah atapnya, buatlah tingkat bawah, tengah, dan atas. Dan masukkanlah kamu, istrimu, anak-anakmu, dan juga istri anak-anakmu. Dan juga Tuhan berfirman seperti ini kepada Nuh. Kamu juga harus memasukkan ke dalam bahteramu itu binatang-binatang satu pasang. Kamu bisa bayangin gak sebesar apa tuh bahtera? Sangat besar, bahkan binatang-binatang pun masuk ke dalam bahtera itu. Nah, pada saat itu Nuh gak melawan. Nuh nurut.
Walaupun pada saat itu orang-orang tertawa, hahaha, ngapain bikin bahtera, orang tidak ada hujan. Semua orang mengejek Nuh. Tapi Nuh menurut dengan apa kata Tuhan. Nuh mengerjakan persis seperti apa yang Tuhan minta. Panjangnya, lebarnya, tingginya, bahkan tingkat-tingkatannya juga sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena apa? Karena Nuh tahu Tuhan punya tujuan yang baik untuk keluarga Nuh. Apa itu? Untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Terus pada saat mengerjakan bahtera besar itu, Nuh enggak sendiri. Nuh dibantu oleh anak-anaknya. Nuh dibantu oleh keluarganya. Mereka bekerja sama sehingga bahtera ini menjadi bahtera yang besar sekali sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, apa yang boleh kita pelajari dari kisah Nuh ini? Coba Nadine, kamu tahu nggak apa yang harus kita pelajari dari kisah Nuh ini? Iya, Nuh itu sangat taat kepada Tuhan. Nuh itu mengerjakan sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan mau. Karena Nuh tahu Tuhan membuat aturan itu mengatur sedemikian rupa untuk tujuan yang baik. Karena Tuhan sayang sama Nuh dan keluarganya. Nah, Tuhan juga mau yang seperti itu dari kita anak sekolah minggu. Tuhan mau juga kita mengatur hal-hal yang baik dalam diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Nuh akrab dengan Tuhan, Tuhan juga mau kita akrab dengan Tuhan. Mengatur jadwal doa, mengatur jadwal mencuci piring, membantu mama papa di rumah, mengatur jadwal untuk membersihkan rumah, untuk belajar. Supaya apa? Tujuannya satu. Tujuannya adalah semua yang kita kerjakan itu membuat Tuhan senang. Nah, hidup sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan, hidup yang teratur, mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak sekolah minggu. Contohnya, buat adik-adik balita, mengatur makan. Kalau mama bilang makan siang, makan pagi, ayo makan. Karena mama dan papa itu tahu tujuan kita untuk memakan itu supaya adik-adik balita itu sehat. Untuk adik-adik kelas kecil dan kelas besar, karena sudah mulai sekolah, harus juga bisa mengatur waktu belajar. Sudah juga bisa mengerjakan pekerjaan rumah, membersihkan kamar, merapikan mainan, dan juga membantu mama papa di rumah. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, untuk membuat mama papa senang dan juga membuat Tuhan senang. Dan satu lagi jangan lupa, mengatur jadwal untuk berdoa. Kenapa? Seperti Nuh juga yang berdoa kepada Tuhan dan akrab dengan Tuhan melalui doa-doanya, begitu juga kita sebagai anak sekolah minggu juga harus mengatur jadwal untuk berdoa. Karena tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seperti Nuh tahu apa yang Tuhan mau dengan berbicara dengan Tuhan, begitu juga dengan kita. Supaya kita juga tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak rajin baca firman, bagaimana kita tahu apa isi hati Tuhan? Bagaimana kita tahu untuk mengatur sesuai dengan tujuan yang Tuhan mau? Nah, dari sekarang, mari kita ambil komitmen, mari kita berjanji untuk mengerjakan segala sesuatu secara teratur untuk tujuan yang baik, yaitu memuliakan nama Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Oke? Nah, sekarang kakak akan menjelaskan aktivitas yang akan dikerjakan per kelas. Untuk adik-adik balita, nanti dibantu sama mama dan papa untuk membuat jadwal minum susu 1 hari. Dan nanti mama papa akan bantu memvideokan
ketika adik-adik balita minum susu sesuai dengan jadwal yang mama papa susun. Tujuannya apa? Supaya adik-adik balita tetap sehat, kuat, dan tumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan, sehat dan kuat untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik di kelas kecil membuat jadwal untuk merapikan kamar tidur. Seperti anak-anakmu yang membantu papanya mengerjakan bahtera yang Tuhan mau untuk dibuat, begitu juga anak-anak kelas kecil, adik-adik kelas kecil membantu mama papa dengan merapikan kamar masing-masing. Jadi buat jadwal merapikan kamar tidur dan videokan saat merapikan kamar tidur. Nah, buat adik-adik di kelas besar, sama dengan adik-adik kelas kecil membuat jadwal merapikan kamar tidur dan juga membuat jadwal merapikan meja belajar dan juga belajar. Dan di video ini ya saat melakukannya. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita akan menutup firman Tuhan dengan berdoa. Nah, kita mau janji sama Tuhan untuk mengatur hidup kita sedemikian rupa sesuai dengan tujuan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami boleh belajar dari Nuh. Tuhan, ajarkan kami untuk mengatur hidup kami sesuai dengan tujuan dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Sekarang kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa semuanya itu yang kita lakukan ada tujuannya adik-adik. Jadi kita harus melakukannya sesuai aturan dan tujuan yang baik ya adik-adik. Dan jangan lupa untuk kerjakan aktivitasnya. Oke? Yuk adik-adik kita sama-sama nyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita nyanyikan lagu ini dengan lebih semangat. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh menitipkan persembahan adik-adik ke mama papanya. Nanti mama papanya mengirimkan ke gereja. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah kita akan berdoa ya. Yuk lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas anugerah-Mu, atas kesempatan buat kami untuk beribadah. Terima kasih juga buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengatur sesuai dengan tujuan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk mengerjakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap mengerjakan bagiannya sesuai dengan tujuan yang Tuhan mau ya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.